Seorang wanita sedang berjemur ketika sekelompok anak-anak dari kejauhan mulai mengintipnya diam-diam. Pacarnya Mark menyadarinya tetapi tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, ia malah pergi berenang ke danau, menganggap hal itu tidak serius karena mereka hanya anak-anak. Sikap cuek Mark justru membuat anak-anak itu semakin berani. Mereka mengirim anjing mereka untuk mengganggu wanita itu dan bahkan meludah ke arahnya. Gangguan terus-menerus ini akhirnya menguji kesabaran Mark. Namun, karena menganggap mereka hanya anak kecil, ia memilih untuk tidak memperbesar masalah. Tapi yang tidak ia sadari, sikap toleransinya justru memperparah perilaku buruk mereka. Saat anak-anak itu pergi, mereka mengejek Mark dan menyebutnya pengecut. Malam harinya, saat mereka sedang menyiapkan tenda, Anna melihat seseorang mengawasinya. Saat ia menoleh, sosok itu langsung bersembunyi. Tengah malam, Anna terbangun karena mendengar suara aneh. Mark keluar untuk memeriksa tetapi tidak kembali dalam waktu lama. Sementara itu, cahaya berkedip-kedip mulai muncul di sekitar tenda. Dengan gemetar, Anna memanggil Mark dan ternyata semua itu hanyalah lelucon yang dirancang oleh Mark. Keesokan paginya, Anna menemukan makanan mereka yang sudah disegel kini dipenuhi serangga dan semut. Awalnya mereka mengira itu hanya kebetulan. Namun saat mereka hendak pergi ke kota untuk membeli perbekalan, mereka mendapati ban mobil mereka telah disobek. Saat itulah mereka menyadari bahwa anak-anak itu pelakunya. Sambil memperbaiki mobil, Mark mulai merencanakan balas dendam. Saat mereka sampai di kota, mereka berbicara dengan seorang pelayan restoran yang mengenal anak-anak itu. Mark meminta alamat mereka, berharap bisa berbicara dengan orang tua mereka untuk menghentikan gangguan tersebut. Namun saat pelayan itu mendengar cerita mereka, senyumnya langsung hilang. Ia tidak percaya anak-anaknya bisa melakukan hal seperti itu. Meskipun begitu, Mark tidak menyerah. Ia dan Anna kembali ke danau, di mana ia sebenarnya berencana untuk melamar. Namun ketika Anna menyadari bahwa ransel, kunci mobil, dan ponselnya hilang, mereka mengira benda-benda itu tertinggal di dalam mobil. Saat mereka sampai di tempat parkir, mobil mereka ternyata telah dicuri. Mereka mengikuti jejak ban untuk mencari mobil tersebut, tapi hampir tertabrak kendaraan yang melaju kencang. Ternyata anak-anak itu yang mengendarainya. Terjadilah kejar-kejaran di malam hari. Akhirnya Mark berhasil mengejar mereka, tetapi anak-anak itu menyangkal semua tuduhan. Merasa ada yang tidak beres, Anna menarik Mark untuk pergi. Tak lama kemudian, Brent dan teman-temannya kembali. Kali ini lebih agresif. Mobil Mark dan Anna terjebak di parit, dan mereka mengunci pintu saat Brent dan kawan-kawannya mulai memecahkan kaca dan lampu mobil. Mark mencoba mundur, tapi karena tidak ada lampu depan, mobilnya menabrak pohon. Terjebak di kursi pengemudi, Mark memberikan rekaman kepada Anna dan menyuruhnya mencari bantuan. Saat Anna mencari jalan keluar, ia hampir bertemu lagi dengan geng anak-anak itu dan harus bersembunyi sampai pagi. Kekhawatirannya terhadap Mark semakin besar, dan ia kembali hanya untuk menghadapi yang terburuk. Mark telah ditangkap oleh